Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, para pemirsa dan pendengar yang budiman, pada kali ini akan kami sampaikan satu sosok sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Namanya sahabat Abu Dzul Jannah. Pola ibadahnya setiap hari, setiap waktu selalu mengikuti berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika jamaah dengan Rasulullah tidak mudah bergegas pulang sebelum Rasulullah berzikir dan berdoa, karena Abu Dzul Jannah pun ikut mengamininya. Tapi dari 5 waktu ini, ada salah satu waktu di mana ketika Abu Dzul Jannah ini sholat bersama Rasulullah, jangankan ia mengamini doa Rasulullah, bahkan zikir pun tidak sempat mengikutinya. Diperhatikannya dan dicermati oleh Rasulullah, mengapa Abu Dzul Jannah setiap selesai sholat subuh ia tidak zikir, bahkan tidak doa, tetapi yang bersangkutan bergegas pulang. Pada suatu waktu, pada suatu hari, Abu Dzul Jannah dipanggil untuk menghadapinya. Disitulah Rasulullah menanyakan, mengapa atau alasan apa setelah sholat subuh tidak menyempatkan diri untuk berzikir, bahkan berdoa, langsung bergegas pulang. Apa alasan Abu Dzul Jannah? Ya Rasul, kami ini adalah dari keluarga miskin, sementara anak-anak kami cukup banyak. Kondisi keluarga kami beserta anak-anak jarang makan. Sementara di samping rumah kami terdapat pohon kurma yang buahnya sungguh sangat lebat, bahkan berkualitas tinggi. Setiap malam diterpa angin, buah kurma itu berhamburan, jatuh, bahkan bukan hanya di halaman, tetapi sampai masuk ke dalam rumah, bahkan masuk ke dalam kamar. Kami khawatir karena anak-anak kami jarang makan. Kalau kami tidak segera pulang setelah sholat subuh, kami khawatir keduluan putra-putra kami yang masih kecil bangun. Dikhawatirkan mereka merangkak dan menemukan buah kurma, pasti akan segera dimakan. Karena kami pernah menjumpai, karena kami ikut sholat subuh, zikir, bahkan doa bersama Engkau ya Rasul. Setelah kami pulang, kami terperanjat. Ternyata anak kami yang paling kecil sudah merangkak, sudah pindah dari tempat tidurnya. Dan di dalam genggamannya ada buah kurma, yang satu sudah dimasukkan ke mulut dan yang satu masih dipegang. Saat itu aku spontan ya Rasul untuk mengangkat putraku. Maka kami segera buka mulutnya dan kami paksa untuk kami keluarkan apa yang ada di dalam mulut. Karena buah kurma itu sudah berada di tenggorokan, sulit untuk mengambilnya. Maka tidak ada jalan lain ya Rasul, sampai putra kami tak balikan posisi kepala yang di bawah. Kami hanya pegang 2 kakinya, seraya kami gerakan ke atas dan ke bawah. Kami hanya berharap dengan penuh cemas, semoga kurma yang di mulutnya bisa keluar. Alhamdulillah, setelah kami gerakan, kurma yang sudah menyumbat di tenggorokan putra kami bisa keluar juga. Maka kami bersyukur kepada Allah. Lalu mengapa sampai sejauh itu? Kata Rasulullah, Abu Dzul Jannah pun punya alasan tersendiri.
bahwa Abu Dzuljanah mengatakan kepada Rasulullah, kami sadar ya Rasul bahwa kami beserta keluarga adalah kehidupannya dalam kondisi fakir, kehidupannya dalam kondisi miskin. Tapi bagi kami bukan menjadi alasan karena kefakiran, karena kemiskinan kami tidak punya harga diri. Kami tidak akan pernah ridho dan ikhlas sebagai orang tua andai kata di dalam perut anak-anakku masuklah makanan yang bukan haknya, karena kami khawatir jika dia besar nanti ditumbuhkan oleh makanan-makanan yang haram. Nah, karena begitu prihatinnya sahabat Abu Dzuljanah, khawatir kalau anak-anaknya ini sempat makan makanan yang haram. Jangankan yang haram, subhat pun Abu Dzuljanah tidak akan pernah ridho dan ikhlas menyentuh pada lambung putra-putranya. Nah, begitu prinsip yang sangat suci, prinsip yang sangat baik. Waktu telah membuktikan setelah putra-putra Abu Dzuljanah dewasa, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka putra-putra yang soleh, putra-putra yang berkualitas, bahkan menjadi para alim ulama, menjadi para cendekiawan muslim. Ini sebenarnya banyak itibar, banyak pelajaran buat kita. Di era sekarang, jangankan menghindar barang yang subhat, yang haram sekalipun, bahkan tahu, tidak segan-segannya dimakan, tidak segan-segannya diambil, tidak segan-segannya dibawa. Bahkan tidak cukup hanya sedikit, kalau bisa pun sebanyak mungkin. Inilah kehidupan manusia produk akhir zaman. Maka saudaraku, sekalipun kita hidup dalam keadaan kesederhanaan, prinsip keimanan kita menjadi manusia yang punya wiroi. Jangan pernah berharap atas pemberian orang lain, apalagi sampai mengambil sesuatu yang bukan haknya. Karena yakinlah, selagi nyawa masih ada di dalam badan kita, selagi hayat masih dikandung badan, Allah pasti akan memberikan jalan rezeki yang baik. Maka bagi kita, bersyukurlah Allah Subhanahu wa ta'ala masih banyak memberikan anugerah kepada kita, memberikan rezeki kepada kita. Semoga kita mampu menjadi manusia yang bisa mengambil iktibar dari kehidupan salah satu sahabat Rasulullah, yaitu Abu Dzuljanah, sehingga kita dan keluarga kita bisa sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Supaya kita benar-benar menjadi orang yang beriman, yang bisa menjaga diri kita dan keluarga kita dari kobaran dan siksa api neraka. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.